Ini yang paling saya takuti. Kita harus menghadapi ini, menyelesaikan semuanya, Ranggalawi. Sabar, Gusti. Tidak mungkin Ayahanda akan melakukan hal seperti itu. Mungkin... Tunggu sebentar. Kita tidak mungkin ikut campur urusan ini. Tidak mengerti sama sekali. Saya rela mati kalau Gusti sampai dipermalukan Ayahanda. Selamat datang, Gusti Putri, cucu Narasingamurti menantu Sang Kartanegara. Kami menyusahkan Paman. Tidak ada yang merasa disusahkan, Raden. Kita sama-sama abdi Sang Baginda. Silakan Raden beristirahat. Silakan, Gusti. Kami akan mengantarkan ke rumah peristirahatan. Silakan, Raden. Kami sudah menyediakan persalinan untuk Raden dan Gusti Putri. Juga semua pengikut setia Raden, termasuk anak saya. Sembah takzim hamba Ayahanda. Bangun, Lawe. Ayah bangga atas kesetiaanmu kepada Singosari. Begitulah seharusnya seorang kesatria. Lawe banyak membantu saya. Sudah menjadi tugas setiap abdi negara. Lawe, ajak teman-temanmu ke balai tamu. Mereka juga perlu istirahat. Raden, nanti malam kami akan bertamu ke tempat Raden. Terima kasih. Ada seorang raja, dan saya harus meminta maaf padanya. Apa pantas kami harus meminta maaf padanya? Iya, saya bisa mengerti perasaan Raden. Terlebih Gusti Tribuana yang telah menyaksikan sendiri bagaimana mereka membantai Sang Prabu serta membakar istananya.
tentu ini terasa sangat pahit. Iya. Sangat menyakitkan hati. Harus minta maaf pada mereka yang menguasai negeri kami. Raden masih menginginkan negeri itu kembali ke Trah Kertanegara? Jawab dengan jujur, Raden. Siapapun menginginkan miliknya kembali. Benar? Untuk itu memerlukan pengorbanan. Jerbasuki Mowobio. Dan pengorbanan itu adalah seluruh perasaan Raden. Masalahnya, apakah Jayakatwang akan memaafkan kami? Sedangkan di sana ada raja yang sangat licik. Saya jamin, Jayakatwang akan lebih menghormati saya daripada anaknya. Saya akan mengirimkan surat kepada Jayakatwang tentang permintaan ampun Raden dan keniatan Raden untuk mengabdi. Kami harus mengabdi kepada musuh. Apakah Jayakatwang akan mengerti kita? Kalau Jayakatwang sudah memberikan ampun, tentu saja dia akan menempatkan Raden bukan sebagai orang rendahan. Karena Raden keturunan bangsawan, maka keuntungan pertama mulai muncul. Paling tidak, Raden, keuntungan pertama ialah Gusti Tribuana akan mendapat berita tentang kerabatnya yang selamat. Yang kedua, Raden akan tahu keadaan yang sebenarnya. Siapa-siapa kerabat Singosari yang masih setia dan di mana mereka berada. Kemudian Raden juga akan mengetahui kekuatan orang gelang-gelang. Siapa-siapa yang menjadi kunci penentu. Kalau misalnya hal itu sudah saya lakukan, Jayakatwang akan menawari tanah perdikan. Tidak mungkin dia akan membiarkan Raden hidup bersama orang-orang Trahdaha. Dan tidak mungkin pula kalau membiarkan Raden hidup di tengah orang Kediri ataupun Singosari. Dia takut kalau Raden menyusun kekuatan, kemudian membalas dendam. Nah, ini suatu kesempatan yang paling baik. Maka Raden mintalah tanah di daerah Tarik. Tanah di sana memang masih hutan. Tetapi jangan salah, daerah itu akan menjadi lahan yang sangat subur untuk pertanian. Dan yang lebih penting, daerah itu dekat dengan pemukiman orang Madura. Mereka adalah rakyat saya yang sangat patuh, Raden. Saya bisa mengerahkan tenaga mereka untuk membuka hutan. Itu kalau Raden berkenan. kalau Dewata berkenan, kami memiliki negeri lagi. Maka saya berencana akan membelah Jawa menjadi 2 dan separuh untukmu. Bagi saya yang penting, Raden berhasil menjadi raja dan Trah Tumapel menguasai seluruh tanah Jawa.
Kamu pikir cuma kamu yang bisa membuat syair? Aku ini empu pembuat syair. Tapi aku juga seorang pendekar. Bahkan aku sudah menciptakan jurus-jurus bersyair. Saya benci pendekar. Adik saya seorang pendekar. Wataknya urakan. Dan Aki tahu kenapa luka ini dan kenapa sampai saya jatuh ke jurang ini. Karena ulah dia, Ki. Jadi pendekar itu jahat. Pembuat syair itu baik dan waskita, begitu? Kenyataannya begitu. Oh, belum tentu. Yang jahat dan yang baik itu, nih, siapapun bisa berbuat jahat kalau hatinya jahat. Siapapun bisa berbuat baik kalau hatinya baik. Seorang pendekar paling banter bisa menghancurkan 4 atau 5 orang. Tapi seorang penyair bisa menghancurkan sebuah negeri. Tergantung hati nuraninya. Mustahil. Kalau syairnya menghasut rakyat untuk berontak, kemudian rakyat terpengaruh, maka negeri itu akan gonjang-ganjing, kemudian amruk. Ketika kata-kata sudah tidak bisa menjawab tanya, maka bahasa pedanglah yang bicara. Bahasa para kesatria. Bumi menuntut sesaji darah manusia. Ya, ya, hop, ya, ya, hop, ya, hop, ya, hop, ya, ya, pedangku Taring Batara Kala sedang dihambuk murka. Amarahnya menelan rembulan dari gerhana. Bumi gelap pekat menangis air mata merah. Gemelat kilap pedang menusuk dunia. Ya! 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 Darah mengalir dari ujung pedang. Kekuasaan terbelah dari ujung pedang. Kemegahan berangkat dari ujung pedang. Sebagaimana derita juga tergelar dari ujung-ujung yang sama. Ya! Ya! Hop! Bagaimana dengan syairku? Syair Aki sangat mengerikan. Membuat bulu kuduk saya merinding.
Begitu pula syair gombalmu yang selalu kamu bikin buat perempuan. Bulu kuduk mereka pun merinding. Untuk kemudian hatinya luluh lantah jatuh ke dalam pangkuanmu. Iya kan, gombal? Tapi pernahkah kamu terpengaruh oleh syairmu sendiri? Hah? Syairku bisa menambah kekuatan dan semangat yang berlipat-lipat. Karena bukan sekedar syair, dia juga japa mantra yang mengiringi ilmu pedangku. Jurus pedang Aki benar-benar indah dan luar biasa. Itu jurus bulan kembar. Semua pendekar dari Blambangan sampai Kediri akan lari terkentut-kentut bila mendengar jurus itu. Saya mulai tertarik dengan ilmu pedang Aki. Bisa. Asal kamu belajar makan daging kalong mentah-mentah. Nanti aku ajari cara makannya. Daging kalong akan menambah kekuatan nafasmu. Paman, ada yang datang. Bibi Uni, Paman. Panji? Iya, Bibi. Bibi sudah lama kok baru datang. Iya, Bibi kangen sama Panji. Ada berita apa, Sakauni? Sekarang tenaga saya sudah tidak diperlukan lagi. Apa sudah aman keadaan negeri ini? Keadaan sudah bisa diatasi. Kenapa kamu belum turun gunung? Tidak berniat menemukan Meisin? Beberapa kali saya ke desa-desa dekat sini, tapi belum menemukan tanda-tandanya. Saya juga sering menyempatkan diri mencari sampai ke pelosok-pelosok kota raja. Namun tidak pernah ketemu. Kasihan anak itu. Dia harus menderita di negeri yang segalanya asing bagi dia. Saya berniat akan turun gunung. Paling tidak sampai Panji sudah menguasai beberapa jurus. Ya, supaya dia bisa mempertahankan diri. Ada berita yang bagi saya cukup aneh, Kamandanu. Saya mendengar menantu Prabu Kertanegara dengan 10 anak buahnya menyerahkan diri. Mereka digiring ke Kedaton Kediri. Sanggrama Wijaya? Tidak mungkin. Mana mungkin beliau melakukan itu? Beliau akan dihinakan dan dilecehkan. Saya sendiri hampir tidak percaya kalau Patih Kebu Mendarang tidak membenarkan hal itu.
Habis sudah harapan negeri ini untuk bisa kembali bangkit melawan Wangsa dari Daha itu. Kamu sendiri orang mana? Ayahku seorang empu yang membuat senjata untuk prajurit Singosari. Artinya kamu juga orang Singosari. Ilmu kanuraganmu luar biasa. Kenapa kamu tidak pernah berpikir untuk membela negerimu sendiri? Saya bukan prajurit. Siapapun punya kewajiban membela negerinya. Bukan hanya tentara, bukan hanya pamong, semua. Kamu lihat sendiri, bagaimana Empu Tong Bajil, Dewi Sambi, atau Rambite dan seabrek pendekar gelang-gelang, semua membela negerinya untuk berjuang menaklukkan Singosari. Siapa yang bisa menolak permintaan seorang sahabat seperti Arya Banyakwide? Orang yang dibuang mertuamu ke Pulau Wayang Gersang itu memintakan ampun buat kalian. Tentu saja aku harus mengabulkan apapun akibatnya. Untuk sementara kamu dan istrimu boleh menempati balai tamu dan yang lain-lain boleh tinggal di rumah penduduk. Sampai kami bisa memberi tempat yang lebih layak. Tergantung dari sikap dan pengabdian kalian yang kalian janjikan kepada kami. Terima kasih, Gusti Prabu. Boleh saya menemui sanak kadang saya yang masih selamat? Tentu saja boleh. Putri Tribuana, saudara menantuku. Terima kasih, Gusti. Kamu tahu bagaimana luluh lantak perasaanku ketika harus menyebut Gusti pada seorang pembunuh Rama Prabu. Dan bagaimana rasanya saya menahan perih di dada ketika saya harus menunggu jawab dari Jaya Katwang. Pada saat itu, saya merasa seperti seorang pengemis yang menunggu belas kasihan orang. Rupanya kita semua dituntut untuk memberikan pengorbanan kepada negeri kita ini. Banyak rakyat dan prajurit yang sudah mengorbankan hidup mereka. Bahkan Ayahanda Prabu pun sudah merelakan hidupnya. Sekarang giliran Kakang dituntut untuk mengorbankan harga diri Kakang. Bukankah itu masih wajar? Kanda Wijaya. Gayatri, masuk. Raja Patmi istriku, maafkan Kanda yang hanya sempat menyelamatkan Tribuana waktu mereka menyerbu kemari. Saya mencari-cari Kanda, sampai akhirnya tertangkap pasukan gelang-gelang. Bagaimana perlakuan mereka kepada Dinda Dewi? Setelah saya mengatakan kepada mereka bahwa saya Dewi Gayatri, putri bungsu Rama Prabu, akhirnya mereka membawa saya kepada Prabu Jaya Katwang. Terus terang, aku sangat sulit menolak permintaan Arya Wiraraja. Karena bagaimanapun juga, harus kita akui bahwa keberhasilan perjuangan kita itu tidak lepas dari urun saran Kakang Arya Banyakwide itu. Jadi,
Keputusanku tadi bukan tanpa pertimbangan. Sebab Wijaya dan kawan-kawannya itu begitu banyak membunuh bala tentara kita. Apa pantas mereka diberi pengampunan? Terutama... Aku tidak pernah mengizinkan siapapun untuk menyela pembicaraanku saat aku sedang bicara. Meskipun kamu. Tapi mereka musuh yang sangat berbahaya, Ayahanda Prabu. Diam, Ardaraja. Kamu boleh bicara kalau aku suruh bicara. Kamu tahu kenapa aku memberikan pengampunan kepada Sanggrama Wijaya? Karena aku melihat kesetiaannya pada negerinya. Sanggrama Wijaya punya sikap yang jelas, sikap seorang kesatria. Tidak seperti kamu, pengkhianat. Tapi Ayahanda Prabu, itu semua karena kecintaan hamba kepada Ayahanda dan juga gelang-gelang. Apakah kamu masih ingat pada saat aku menawarkan kejelasan dirimu? Apakah kamu di pihak gelang-gelang atau di pihak Singasari? Iya. Dan kamu tidak pernah mengatakan kejelasan dirimu. Padahal sikap seorang kesatria itu harus jelas. Tetapi kamu bahkan tega membukakan pintu gerbang untuk musuh mertuamu. Apa karena kamu gentar dengan pasukanku? Seandainya pasukanku yang kalah, barangkali kamu akan mati-matian membela pasukan mertuamu. Itu tidak benar, Ayahanda Prabu. Jauh hari sebelum pecah perang, hamba telah saling mengirimkan trik sandi kepada Paman Patih. Bukankah Ayahanda tersenyum ketika hamba berhasil membuka pintu gerbang utama ke Daton Singosari? Aku tersenyum sebagai panglima perang. Tapi bukan sebagai orang tuamu. Patih, kenapa kamu tidak katakan keterlibatan Ardaraja kepadaku? Tugas hamba memenangkan perang, Gusti Prabu. Apapun caranya. Tapi bagaimanapun juga, aku sadar kalau Sanggrama Wijaya akan menjadi duri di sini. Terutama kalau dia terlalu lama dekat dengan pusat pemerintahan. Secara halus, lebih baik Gusti Prabu tawarkan saja tanah perdikan padanya. Larang dia tinggal di Singosari. Bagaimana kalau mereka menghimpun kekuatan? Kalau di sini, dengan mudah bisa kita awasi gerak-gerik mereka. Siapa saja yang mereka hubungi. Itu benar, Raden. Tapi jangan lupa, kalau dia dijauhkan dari rakyat Singosari, maka dia akan jadi kucing jinak yang lucu. Dan tidak akan secuil pun membahayakan Gusti Prabu. Iya, alasan itu masuk akal. Tapi pendapat Ardaraja juga masuk akal. Bagaimana kita mengawasi gerak-gerik mereka kalau jauh dari kota raja? Gusti Prabu, saat ini kita memiliki ribuan telik sandi. Terutama di daerah-daerah di mana banyak bermukim penduduk asli Singosari dan juga di kota Raja Singosari sendiri. Aku bersumpah, suatu saat aku akan membunuh pengkhianat itu. Tahan kemarahanmu, Lawe. Kita bisa kacau. Sebenarnya keadaan kita sudah seperti tahanan. Coba lihat prajurit-prajurit itu. Sehari 4 kali mereka bergantian jaga. Kita harus sabar. Sampai datangnya tawaran Jayakatwang kepada Gusti Sanggrama Wijaya untuk memberikan tanah. Sampai kapan? Saya takut dada saya akan meledak, Paman.
Kalau kamu tidak tahan, lebih baik di dalam rumah saja, Lawi. Bagaimanapun kita harus menyadari bahwa kita berada di dalam sarang mereka. Mudah-mudahan Gusti Sanggrama Wijaya bisa tetap menahan perasaannya. Saya yakin beliau pun memiliki persoalan yang sama. Dan jangan lupa, waktu masih sesama menantu Gusti Prabu pun, mereka sudah bermusuhan. Maling! Maling! Pencuri! Wah! Yang mana malingnya, Capan? Perempuan itu makan di warungku. Tidak mau bayar, lari. Hei, ayo bayar. Sudah makan tidak mau bayar. Uang saya hilang, Tuan, sungguh. Hei, kamu pendatang baru ya? Di sini sudah terlalu banyak gelandangan. Bikin kacau saja. Cantik-cantik suka mencuri. Makan tidak bayar. Berapa yang dia makan, Capan?
17 kepeng? Kamu harus bayar. Saya pasti akan membayar. Tapi saya akan mencari uang saya dulu, mungkin jatuh. Kamu akan kuserahkan kepada tentara kerajaan. Asal kamu tahu, mereka jauh tidak punya hati daripada aku. Maling? Iya, maling. Ayo! Kurang ajar! Tuan, tolong maafkan saya, Tuan. Aku paling tidak suka kalau laki-laki menyakiti wanita, apalagi mengaku dirinya seorang pendekar. Jangan ikut campur ke sana. Dia maling yang meresahkan warga kota. Aku keamanan pasar di sini. Dia sudah mengatakan bahwa uangnya hilang. Hah, itu alasan saja. Tapi sekarang itu semua tidak penting. Kamu sudah berani menghalangiku. Berarti sudah nekat menantang Samba. Sampit, ayo jalan. Iya, Tuan. Sampit, iya, Tuan. Kita istirahat di gubuk itu. Dan kita santap makanan yang kamu beli tadi. Kalau namanya makan ya pandut aja. Iya. Makan itu yang penting kan yang dimakan. Iya, kalau tidak ada yang dimakan lah namanya masuk angin. Tapi itu namanya ya peribahasa. Maksudku bukan begitu loh, Pit. Sekarang ini banyak saudagar-saudagar muda yang makannya harus wah. Di warungnya mahal, padahal untungnya sangat kecil. Soalnya kan kalau makan di warung yang mewah, pelayannya cantik-cantik. Dan kelihatannya kan lebih terhormat. Tapi akibatnya kamu tahu? Tidak kenyang? Bukan. Modalnya cepat habis dan kembali menggerogoti harta orang tuanya. Akhirnya semua warisan itu ludes. Orang kalau mau kaya harus bisa ngirit. Iya, Tuan. Nasi timbel dari rumah juga enak. Kalau dimakan waktu lapar. Nah, itu kamu tahu. Dan sekarang saya lapar. Lapar sekali. Nah, saya juga, Tuan. Tentu. Tapi karena kamu batur saya, maka selapar apapun, kamu baru boleh makan setelah saya kenyang. Begitu toh aturannya yang lazim. Iya, betul aturan, Tuan. Itu namanya tahu diri. Dan saya tahu diri. Ini kendinya, Tuan. Maling, Tuan. Bukan, saya bukan maling, Tuan.
Tuan, maling. Ini malingnya. Mana? Ini. Mana malingnya? Mana malingnya? Bukan. Tuan, sungguh saya bukan maling. Waktu saya mau bayar makan di warung, ternyata uang saya hilang, Tuan. Saya mau mencarinya, tapi tukang warung itu meneriaki saya maling. Kalau melihat potongan kamu, saya bisa percaya. Tapi kelihatannya kamu orang dari seberang. Siapa namamu? Roro Lamuri. Begini ya Lamuri. Tuan, saya boleh makan sekarang? Saya belum selesai Sampit. Kualat kamu nanti. Nasi dan urap yang masuk perut kamu tidak akan jadi daging, tapi jadi penyakit. Mau kamu? Enggak, Tuan. Begini. Kamu masih punya orang tua? Sudah meninggal, Tuan. Suami? Sampit. Ya, Tuan. Kamu boleh makan, tapi ayamnya bagianku. Benar, Tuan. Nanti Tuan tidak mengutuk saya. Jangan sampai keputusanku berubah, Sampit. Iya, Tuan. Iya. Kenapa suamimu? Dialah yang membuat saya menderita, Tuhan. Saya ditinggal tanpa kabar berita. Padahal kandungan saya semakin besar. Walah. Itu suami yang tidak bertanggung jawab. Tidak bermutu. Jelek. Memang. Begini. Untuk sementara ini, kamu tinggal di rumah saya. Bagaimana? Saya saudagar keliling. Jadi tahu sekali bahwa tentara gelang-gelang sering menangkapi orang asing. Siapa saja. Baik dia saudagar, penyebar agama, tidak pandang bulu. Ini demi keselamatan kamu, Lamuri. Langkah-langkah yang dilakukan Prabu Jayakatwang itu biasa dilakukan oleh penguasa negeri yang menang. Biasanya, mereka membiarkan negeri taklukannya itu hancur dan melarang para pedagang untuk berniaga di sana. Siapa yang diberi kekuasaan di kota Raja Singosari, Gusti? Saya dengar, Mantri Segoro Winotan dan ribuan tentara untuk berjaga-jaga di sana. Rupanya mereka ketakutan kalau orang-orang kita di sana akan berontak. Saya kira bukan karena itu. Mereka di sana untuk mengarahkan agar saudagar mancanagari yang datang ke Singosari supaya berdagang ke kota Kediri. Sehingga Kediri menjadi hidup dan ramai. Karena kunci dari majunya sebuah negeri adalah perdagangan yang ramai. Sementara, Singosari pelan tapi pasti akan runtuh dengan sendirinya. Menjadi kota lama yang sepi. Benar-benar menyakitkan. Hukumnya selalu begitu. Tumapel menjadi sepi setelah ibu kota berpindah ke Singosari sekarang. Sampai kapan kita akan di sini, Gusti? Ada selentingan bahwa Prabu Jayakatwang jadi memberikan tanah perdikan pada saya. Kalau itu terjadi, apa Gusti tetap akan meminta tanah tarik? Ya. Seperti pesan Paman Arya Wiraraja. Cara berpikir Kakang Banyak Wide kadang-kadang sulit ditebak. Sulit untuk dimengerti. Tarik begitu terpencil.
Itu sebabnya Ayahanda Prabu sampai menyingkirkan Paman Aryawira Raja ke Sumenep. Ayolah, Muri. Nyi? 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 Aku pulang, Nyi. Nyi? Waduh, Nyi. Tentara gelang-gelang bikin susah di mana-mana. Saya tidak tanya. Saya juga cuma memberitahu kok. Maksud Kakang, karena tentara itu, jadi Kakang pulang lebih larut? Iya. Bukannya karena main-main sama perempuan gendakanmu itu? Walah, kapan saya pernah punya gendakan? Saya itu kalau sudah niatnya dagang, ya dagang. Gendakan apa? Ngawur kamu. Yang benar. Ya, keuntungan hari ini lumayan, Nyi. Saya belikan kalung buatan Suwarna Bumi. Ada bekas tentara Singasari yang pernah ikut perang ke sana. Dan dia menjual kalungnya. Bagus kan? Pedagang sejati itu dalam keadaan apapun harus bisa selamat. Di zaman Gusti Prabu Kertanegara, kita dagang pangan. Karena kita tahu, Sang Prabu itu gila perang. Dan raja yang gila perang itu pasti tidak pernah mikir pangan rakyatnya. Beras sepi di pasaran, Nyi. Karena itu, Kakang dan para pedagang lainnya memborong beras dan menimbunnya di lumbung. Dan dijual setelah orang sulit sekali mencari beras di pasar, iya kan? Jadi pedagang ya memang harus begitu. Keuntungan zaman beras itu bisa membuat beli sawah. Sawahnya untuk siapa? Kan untuk kamu juga. Saya dengar orang-orang Singasari dipersulit oleh tentara gelang-gelang di Kediri. Iya. Banyak orang Singasari yang ngawur. Mereka langsung memusuhi penguasa gelang-gelang. Malah jadi ambiar sendiri. Tapi kalau suamimu ini tidak. Saya ajak pemimpinnya untuk ikut bareng-bareng. Menikmati keuntungan perdagangan kita. Beres toh? Nah, di Singasari, orang Kediri mana yang tidak kenal sama Wangsa Halemu? Kalau Kakang Wangsa Halemu, semua orang pasti kenal. Tapi siapa wanita yang Kakang bawa itu? Oh, mungkin kamu melihat perempuan yang bersama si Sampit itu. Saya menolong dia. Kasihan wanita itu. Dia sebatang kara. Dan ditinggal oleh suaminya yang tidak bertanggung jawab. Tumben Kakang punya hati nurani. Kasihan. Biasanya pedagang seperti Kakang kan cuma menghitung untung rugi. Pasti Kakang melihat ada keuntungan pada perempuan itu. Pasti dia cantik. Saya kurang begitu memperhatikan. Omonganmu semakin ngawur saja. Bagaimana begitu kurang memperhatikan? Orang Kakang tahu semua nasib dia sampai sekecil-kecilnya kok. Nyi. Walah. Bisa perang Baratayuda lagi. Ya. Sendirian lagi malam ini. Ya. Sampit.
Iya. Mana dia? Loh, bukankah Juragan Wangsa sudah masuk ke dalam? Bukannya si Wangsa, tapi perempuan itu mana? Oh, Roro Lamuri. Ada, tapi dia sudah tidur di sebelah. Dia simpanan si Wangsa ya? Bukan. Wong ketemu saja baru tadi siang. Dia itu mau dibunuh penjahat. Terus lari. Terus ketemu saya dan Juragan. Terus ditolong. Bohong. Sumpah. Kamu pasti berkomplot sama si Wangsa. Sumpah, Juragan Putri. Nyi, jangan Nyi. Kasihan dia. Dia perlu istirahat. Enak saja istirahat. Ini rumahku. Siapapun yang tinggal di sini harus seizin dan sepengetahuanku. Tahu? Siapa kamu? Tinggal di rumahku tanpa minta izin kepadaku. Saya Roro Lamuri. Tuan itu memberikan tumpangan kepada saya untuk bermalam di sini. Kamu sudah kenal baik dengan si gendut itu ya? Tidak, Nyi. Baru tadi kami bertemu. Saya sedang mencari suami saya. Rumah saya jauh sekali dari sini. Kamu kan perempuan. Kenapa keluyuran jauh-jauh sampai ke Singasari ini? Siapa tahu suami saya mencari pekerjaan di kota raja ini. Baik, sementara kamu boleh tinggal di rumahku. Tapi di dunia ini tidak ada yang cuma-cuma. Kamu harus membantu pekerjaanku. Tentunya bangunnya harus pagi. Lebih pagi dari aku. Mengerti? Iya, saya mengerti, Nyi. Gusti Putri. Tolong awasi dia. Ya. Zaman sekarang ini banyak orang yang pura-pura menderita. Tapi nanti kalau kita tolong, malah dia nyolong. Dan yang lebih penting, laporkan padaku kalau Kakang Wangsa main mata sama dia. Ya? Oh, pasti Gusti Putri, pasti. Pokoknya Gusti, saya lebih mengutamakan keselamatan Gusti Putri. Tapi kalau misalnya terjadi apa-apa dengan laporan saya, jangan bilang saya yang lapor. Keluarga apa lagi yang akan saya hadapi kali ini? Kakak Loh, rasanya begitu gelap hidup saya ini, Kak. Kakang Kamadano, di mana kau, Kakang? Panji! 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 Panji!
Panji. Panji, ayo bangun. Paman. Panji nunggu Kijang kemarin lewat, Paman. Tidak muncul-muncul. Berapa kali Paman bilang, Panji tidak boleh main terlalu jauh dari pondok. Tapi Panji ingin lihat anak Kijang itu, Paman. Kalau Panji tidak mau nurut dengan Paman, Panji lebih baik pergi dari sini. Paman tidak mau melihat kamu diterkam macan atau dicabik-cabik taring babi hutan. Sebab kamu masih dalam tanggung jawab Paman. Lain kalau kamu pergi dari sini. Jadi Paman tidak bertanggung jawab lagi. Maafkan Panji, Paman. Panji tidak akan melakukan lagi. Panji jangan disuruh pergi. Panji mau ikut siapa? Panji takut, Paman. Itu urusan kamu, Panji. Paman tidak mau tahu. Diam! Dengar, Panji. Lelaki hanya boleh menangis dengan hatinya, tapi tidak dengan air matanya. Kita pulang yuk. Panji tahu kenapa Paman marah? Tidak. Karena Paman melihat Panji sudah tidak pernah latihan silat lagi. Panji lebih suka bermain. Padahal ilmu silat itu sangat penting bagi seorang lelaki. Apa Panji ingin jadi orang yang selalu dilecehkan dan diperbudak oleh orang lain? Tidak, Paman. Makanya, Panji harus rajin latihan, biar nanti bisa seperti Paman. Ada apa, Paman? Kamu tunggu di dalam. Paman ada urusan sebentar. Cepat.